Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Hari ini aku bakal nyeritain kalian film dari Jepang yang unik lagi nih guys. Judulnya Saiki Kusuo. Film ini rilisnya udah lumayan lama, dari tahun 2017, tapi sempat viral lagi nih di sosmed. Nyeritain tentang cowok ajaib yang punya kekuatan super, bisa ngendaliin apapun. Bahkan ternyata kekuatan supernya gak cuma satu guys. Nanti kalian lihat sendiri aja deh ya. Seru, pokoknya tokoh utama kali ini beneran OP banget. Oh ya, dulu aku udah pernah upload film yang sejenis kayak gini. Ceritanya tentang cewek ajaib yang punya kekuatan listrik. Seru guys, linknya aku taruh di pin komen. Nanti abis nonton yang ini mampir ke situ juga ya. Oke deh, gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi tokoh utama di film ini cowok rambut pink ini nih guys, namanya Saiki. Sejak kecil Saiki ini memang udah spesial. Rambutnya pink alami, baru lahir udah bisa ngomong, usia 1 bulan udah bisa jalan, terbang, baca komik. Bahkan pas usia 1 tahun Saiki udah punya kekuatan bisa teleportasi. Normalnya kalau masih kecil gini punya kekuatan aneh-aneh, orang tuanya pasti khawatir kan guys. Nah, tapi beda guys, orang tua Saiki mah santuy aja. Malah mereka kayak bangga banget punya anak ajaib kayak Saiki. Makin dewasa, kemampuan Saiki ternyata makin bertambah guys. Dia bisa ngendalin sesuatu, bengkokin barang, penglihatan tembus pandang, sampai ngebaca pikiran juga bisa. Duh, ini sih tokoh utamanya bener-bener OP ya. Masa semua kekuatan super dia bisa? Biasanya orang yang serba bisa gini hidupnya bakal populer kan, jadi pusat perhatian. Nah, tapi Saiki ini beda guys, dia malah sembunyi. Soalnya kalau dia nunjukin kemampuannya, hidupnya bakal nggak tenang. Pasti bakal banyak musuhnya, ribet. Udah gitu, punya kemampuan super, ternyata nggak enak banget guys. Mau makan jadi susah, main kartu jadi nggak seru, bahkan jadi sulit jatuh cinta. Soalnya Saiki kan bisa baca pikiran, sementara isi pikiran manusia nggak selalu bagus. Saiki jadi gampang ilfil. Walaupun sekarang Saiki udah bisa nerima kondisi, tetap aja karena kekuatan super itu Saiki jadi nggak bisa ngerasain seneng, sedih, marah. Ya udahlah, Saiki milih hidup tenang, nggak terlalu menonjol tapi ya nggak tertutup juga. Tuh ujian Saiki sengaja ngerjain cuma setengah, padahal dia bisa jawab semua. Udah gitu di kelas olahraga Saiki malah males-malesan. Soalnya dia kan jagoan, tapi pokoknya mau pura-pura jadi orang biasa aja. Oh ya, antena pink yang ada di kepala Saiki ini ternyata alat pengendali gitu guys. Soalnya semakin dewasa kekuatan Saiki kan semakin bertambah. Kepeleset dikit aja seluruh kota bisa musnah. Makanya antena itu gak pernah dilepas supaya kekuatan Saiki bisa dikontrol. Hari itu Pak Guru ngasih tahu kalau bulan depan sekolah mereka bakal ngadain festival. Tapi karena tiap tahun selalu ada keributan, Pak Guru bilang tahun ini bakal jadi penentuan. Kalau sampai kacau lagi, untuk selamanya sekolah mereka gak bakal ngadain festival. Saiki sebenarnya gak peduli, tapi dia baru inget kalau setiap festival dia bisa teleport jalan-jalan bebas. Artinya kalau festival gak diadain, nanti dia jadi gak bisa bolos. Ya udahlah, jadi kali ini dia mau berpartisipasi. Karena waktunya udah mepet, ketua kelas rambut merah ini mimpin diskusi. Kelihatan anak-anak kelas pada mager, banyak alasan. Sampai tiba-tiba ada satu cowok yang bilang dia nemu batu mirip apa nih guys, coba tebak. Katanya buat festival nanti, gimana kalau mereka ngadain
ngadain pameran batu aja. Nyarinya kan gampang, pulang sekolah sambil jalan juga bisa. Ya udah, walau aneh, satu kelas sepakat mereka bakal ngadain pameran batu. Di waktu istirahat, Saiki tiba-tiba dicegat sama satu cowok yang namanya Nendo. Lihat nih guys, wajahnya unik banget. Dagunya kebelah jadi mirip pantat. Uniknya lagi, Nendo ini otaknya kayak kosong gitu guys. Jadi sampai saat ini Saiki nggak bisa baca pikiran Nendo karena memang otaknya kosong. Nah, tiap hari Saiki kan males bergaul ya, tapi si Nendo tetap berusaha ngintil. Udah gitu muncul lagi nih ya satu cowok rambut biru yang suka ngayal. Duh, tapi kenapa murid di sekolah ini rambutnya aneh-aneh ya? Ya udah, tapi katanya dia tuh abis dapet surat ancaman dari penjahat terkenal yang namanya Dark Reunion. Kalian tahu gak? Saiki sebenarnya mager nanggapin, tapi karena takut surat itu bakal munculin keributan pas festival, ya udah Saiki bilang bakal nyelidikin. Oh ya guys, selain si ketua kelas, Nendo sama si rambut biru, masih ada lagi nih yang suka ngintilin Saiki. Namanya Kokomi, cewek paling cantik dan populer di sekolah. Semua orang suka banget sama Kokomi. Soalnya selain cantik, Kokomi ini baik hati, imut. Udah gitu, setiap dipuji, Kokomi ini kan selalu rendah hati ya. Padahal Saiki yang bisa baca pikiran ini tahu kalau Kokomi itu narsis banget. Menurut Kokomi, cuma dia doang yang paling cantik di dunia. Nah, gara-gara bisa baca pikiran Kokomi yang pick me, Saiki jadi ilfeel kan, ngehindar. Tapi karena sikap Saiki berbeda, Kokominya malah jadi tertarik. Pas libur sekolah, Kokomi sengaja dong tiba-tiba muncul di hadapan Saiki. Harapannya sih Saiki bakal terpesona kayak cowok-cowok yang lain. Ya, tapi sayang karena isi hatinya kedengar duluan, Saiki malah tambah ilfeel. Udah gitu, pas direspon datar, Kokomi malah kepedean. Dia pikir Saiki pasti lagi salting brutal, makanya pura-pura acting cool. Aduh, ini gimana ya guys cara ngasih taunya, pick me banget. Nah, karena Kokomi ini cewek populer, sementara Saiki males diperhatiin. Pas situasi lagi kosong, Saiki langsung buru-buru teleportasi kabur yang jauh biar nggak diikutin. Lanjut lagi ya, singkat cerita, hari festival akhirnya tiba. Pagi-pagi karena roti gosong terus muncul burung gagak, orang tua Saiki bilang kalau hari ini kayaknya bakal terjadi hal buruk deh. Seperti biasa, tapi orang tua Saiki mah tetap santuy. Saiki cuma disuruh hati-hati. Di rumah tadi udah bad mood, di perjalanan Kokomi ikutin Saiki lagi. Mana suara hatinya berisik, jadi makin bete deh. Di sekolah kondisi udah kelihatan rame ya. Semua orang sibuk nyiapin festival. Anak-anak kelas Saiki udah pada sibuk nih nyiapin batu-batu buat dipamerin. Kokomi nunjukin batunya yang bentuk lope tapi patah. Tapi anak-anak kelas itu tetap nganggep itu cute. Dari semua batu, ada satu nih guys yang mencurigakan. Batunya sih biasa aja, tapi masa ada cat merahnya? Saiki udah curiga dan ternyata memang benar. Cairan merah itu cipratan darah manusia. Jadi 3 bulan lalu ada murid pindahan yang namanya Aren. Penampilannya sih kelihatan cupu. Padahal dulu Aren ini mantan preman. Selama di sekolah baru, Aren berusaha nutupin identitas. Tapi ya percuma, Saiki tetap bisa tahu lah. Buat jaga-jaga supaya festival tetap berjalan lancar, Saiki keliling sekolah buat mantau situasi. Lagi-lagi Kokomi malah ngikutin dong. Untung gerombolan fans Kokomi gak lama dateng. Saiki akhirnya bisa bebas. Nah, pas banget ada satu pertunjukan yang bikin Saiki curiga. Halnya ada om pesulap yang mau atraksi masuk lemari. Abis itu dari luar bakal ditusuk-tusuk. Saiki curiga aksi sulap itu bakal gagal. Jadi ya dia teleport masuk lemari buat nyelamatin. Lah si bapak sulap, tapi ternyata udah gak ada. Emang trik sulapnya jago ternyata. Masalahnya pedang-pedang udah mulai ditusukin, sementara Saiki harus nunggu 10 menit buat bisa ngegunain kemampuan teleportasinya lagi. Ini selamat sih, tapi kalian lihat deh, Saiki jadi kesempitan. Baru tenang bentar, lemari itu sekarang mau dijatuhin dari ketinggian. Untung Saiki bisa ngendaliin gravitasi. Lemari itu mendarat dengan smooth. Masih belum selesai, kali ini lemari itu mau dibakar.
Untung Saiki punya kekuatan es, di dalam lemari itu tetap adem. Atraksi yang terakhir agak ngeri nih guys, lemari itu sekarang mau dihancurin. Untung kekuatan teleportasi balik tepat waktu, Saiki selamat. Pesulapnya sih dari tadi santai doang, terus muncul seolah berhasil ngelewatin semuanya. Di sisi lain, si cowok rambut biru ternyata beneran ketemu dong sama penjahat Dark Reunion. Bisa kita lihat kondisinya terkepung dan kayaknya sih bakal ada pertarungan. Balik lagi ke Saiki, sekarang dia lagi fokus ngawasin lomba lari 10 km yang ikut banyak banget. Soalnya kalau menang, hadiahnya bisa tatap-tatapan 10 menit sama Kokomi. Sebenarnya aroma kekacauan ada di mana-mana, tapi karena yang paling bahaya kayaknya lomba lari nih, jadi ya udah Saiki fokus di sini dulu. Dan bener aja, saking pengen menang, si ketua kelas gak sadar hampir ketabrak mobil. Udah gitu pas ada rombongan sepeda, bukannya minggir malah tetap lanjut dong. Untung Saiki ngawasin diem-diem, si ketua kelas bisa lari dengan aman. Udah susah-susah nyalip, si Nendo malah dengan santuy berhasil nyusul dong. Si ketua kelas kesel tapi gak mau nyerah. Pas udah mau sampai finish, langsung aja si Nendo dikibulin biar gagal fokus. Dan ya setelah perjuangan yang gak mudah, si ketua kelas akhirnya berhasil jadi pemenang. Di tempat lain, si rambut biru ternyata udah berhasil guys ngalahin penjahat Dark Reunion. Nah tapi kali ini masalahnya dia malah dicegat preman. Apesnya preman-preman ini nanyain Aren kan. Si Aren di sekolah akhirnya diserang. Lanjut lagi nih ya, baru bebas bentar, Saiki udah diikutin lagi sama Kokomi. Kali ini Kokomi ngajakin Saiki ke rumah hantu. Bilangnya sih minta ditemenin. Tapi dalam hati Kokomi ternyata udah ngatur strategi supaya Saiki terpesona kalau dia pura-pura takut. Sayangnya Nendo tiba-tiba muncul mau ngikut. Di dalam sebenarnya kelihatan serem, tapi Saiki selalu datar kan. Dan kocaknya ngeliat muka unik Nendo, malah hantu-hantunya yang pada takut dong. Setelahnya Nendo dan Saiki pergi ke kamar mandi. Si Nendo iseng nuker kacamata Saiki. Apesnya tatapan Saiki ternyata sama kayak Medusa, kalau ditatap bakal jadi batu. Makanya selama ini Saiki selalu pakai kacamata buat nyegel kekuatan itu. Sebenarnya nih korban yang kena cuma bakal jadi batu selama 1 hari, abis itu balik normal. Tapi kalau Nendo kelamaan hilang, tetap aja temen-temennya pasti bakal curiga. Jadi ya udah, patung Nendo dipindahin ke kelas dulu. Kebetulan kelas mereka kan lagi ngadain pameran batu, jadi mungkin gak ada yang curiga lah ya. Masalahnya gara-gara gak pakai kacamata, semua murid yang bertatapan pada jadi batu kan. Patung batu di kelas jadi semakin banyak. Saiki sibuk sembunyi sampai gak sadar orang-orang udah pada heboh. Ruangan pameran jadi rame. Apesnya udah susah-susah menghindar, Saiki malah ketemu lagi dong sama Kokomi. Untung kali ini Kokomi nurut, pas disuruh pergi langsung pergi, aman gak jadi batu. Nah di luar ternyata ada Aren yang lagi berantem sama preman tapi udah menang. Pas banget Aren kan pakai kacamata, langsung dipinjam sama Saiki biar bisa ngendaliin situasi. Setelahnya Saiki nuker kacamata Aren sama kacamata stoknya di rumah. Sekarang udah aman, kekuatan pengubah batu udah disegel. Saiki lanjut keliling, tiba-tiba Kokomi malah nempel lagi dong. Apesnya kali ini gerombolan fans Kokomi dateng nyamperin. Saiki kayak diancam gitu, jadi ya dengan terpaksa dia ikut kabur bareng Kokomi. 2 orang ini sembunyi di gudang olahraga. Tapi dari luar pintunya dikasih lem. Mereka berdua kejebak. Masalahnya kondisi di luar ternyata mulai kacau. Geng preman yang tadi balik ke sekolah bawa pasukan. Di saat bersamaan tapi kebongkar kalau Dark Reunion tuh sebenarnya musuh abal-abal guys. Orang-orang yang datengin si rambut biru sebenarnya cuma orang-orang suruhan Kokomi buat ngalihin perhatian. Lomba lari yang tadi sebenarnya disengaja buat nyingkirin ketua kelas sama Nendo. Bahkan gerombolan
preman dan fans yang tadi juga semuanya rencana Kokomi. Intinya dia sengaja ngusir orang-orang di sekitar Saiki supaya bisa berduaan. Dia mau bikin Saiki jadi terpesona, udah kecintaan banget. Sebenarnya Saiki bisa aja sih langsung kabur pakai kekuatan teleportasi. Masalahnya dia nggak mau nunjukin kekuatan supernya di depan orang lain. Di saat bersamaan pasukan geng preman udah sampai nih guys di depan sekolah. Mereka siap mau nyerang. Saiki bingung harus gimana. Kalau langsung dihilangin, orang-orang yang ngeliat pasti bakal kaget. Nah, tapi karena kepepet, ya udah sekali jentik pasukan preman itu langsung hilang. Pas banget bapak pesulap kan lagi atraksi. Si bapak sebenarnya kaget, tapi karena ini kesempatan buat pansos, ya udah si bapak bilang aja kalau atraksi itu dia yang ngelakuin. Masalah pasukan preman udah bebas. Tapi gara-gara mindahin banyak orang, kekuatan Saiki jadi terkuras. Dia langsung pingsan dan sialnya Kokomi yang kepo langsung narik antena Saiki. Seketika satelit luar angkasa langsung error. Peramal di Afrika bahkan bilang bentar lagi bakal kiamat. Gak lama Saiki akhirnya sadar, tapi gara-gara antenanya dicabut, kekuatan Saiki jadi gak terkendali. Udah gitu karena kaget ngeliat kekuatan Saiki, Kokomi malah gak sengaja ngilangin antenanya. Apesnya lagi ruangan itu seketika membeku. Ternyata tanpa sengaja kekuatan Saiki mindahin gedung itu keluar angkasa. Sesuai prediksi orang-orang di sekolah juga jadi pada heboh. Kok bisa gedung sebesar itu tiba-tiba ngilang? Karena kelamaan di ruang beku, gak lama Kokomi pingsan. Nah disitu baru deh nih Saiki beraksi ngegunain kekuatan. Awalnya dia nyari antenanya yang hilang, dipasang lagi. Terus dia nurunin gedung balik lagi ke bumi. Pas banget si rambut biru lagi baca-baca mantra gitu guys. Jadi pas gedungnya balik, orang-orang ngiranya karena itu. Sialnya kekuatan Saiki jadi terkuras habis. Walau udah balik ke bumi, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Saat terakhir, Saiki keinget sama atraksi si bapak pesulap di kotak ilusi. Kebetulan nih pas dicek kotak ilusinya masih ada. Scene tiba-tiba berubah. Kita bisa lihat Saiki lagi sarapan bareng nih sama orang tuanya. Beda sama sebelumnya, kali ini orang tua Saiki bilang kalau hari festival bakal jadi hari baik buat Saiki. Jadi ternyata pas nemu kotak ilusi, Saiki ngegunain semua kekuatan yang tersisa buat ngebalikin waktu. Jadi ya otomatis semua kekacauan yang kita lihat tadi cuma ilusi, gak terjadi. Dan ya karena waktunya udah diputer, sekarang Saiki bisa nyegah semua kekacauan di hari festival. Ya, tapi filmnya berhenti di situ guys. Menurut kalian Saiki bakal berhasil ngubah nasib atau enggak? Yang jelas filmnya seru ya. Nah, kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye.